Indonesia menang 5-0 lawan Makau di matchday kedua babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Wah, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Asia masih ada nggak sih? Menurut gue udah agak sedikit terlambat ya. Karena apa? Ya karena Korea menang 7-0 lawan Laos, sementara kita lawan Laos di matchday pertama itu seri 0-0. Dan terakhir Indonesia bakal ketemu Korea Selatan. Nah, pasti banyak yang nggak setuju nih sama pendapat gua, ya bebas-bebas aja, ini kan pendapat pribadi gua menurut kacamata gua ya kan. Kenapa menurut gua peluang Indonesia untuk lolos langsung ya otomatis ya ke Piala Asia tahun depan nih, Piala Asia U23 kecil? Karena apa ya, banyak alasannya. Gua bakal bikin singkat aja, nggak bakal gua panjang lebar. Yang pertama alasannya, nanti kita kan terakhir ketemu Korea Selatan nih. Kalau kita lihat track record kita di Piala Asia U23 edisi sebelumnya, kita bisa ngalahin Korea lewat babak adu penalti. Menurut gue sih squad yang sekarang kurang mendukung ya untuk mengulang kesuksesan kita mengalahkan Korea di Piala Asia U23 edisi terdahulu tuh. Karena apa ya? Karena squad yang sekarang kita lihat aja tuh, lawan tim sekelas Laos saja bingung, buntu, puyeng untuk membongkar lini pertahanan Laos. Sementara Korea Selatan lawan Laos yang notabene mainnya mirip-mirip kayak pas lawan Indonesia, bisa tuh ngobol 7 gol berturut-turut alias menang 7-0. Yang berikutnya tadi lawan Makau, iya kita bisa menang 5-0. Tapi kalau kita lihat tadi Makau ya, kalau kita lihat ya tadi Makau juga berapa kali bisa membuka ataupun membongkar lini pertahanan Indonesia, emang karena kualitas bola Indonesia aja tuh, sehingga Makau nggak bisa bikin gol. Nanti kalau lawan Korea mah ya duh, bakalan beda jalan ceritanya dah. Dan ditambah lagi nih Indonesia di 2 pertandingan awal ada kerugian menurut gue nih dengan main ofensif ya. Kerugiannya apa ya, kita belum nemuin lawan yang main dengan pressing tinggi nih kayak Korea Selatan. Gue sih sangat optimis ya, sangat optimis nih nanti pas lawan Indonesia Korea bakal main dengan high pressing. Nah ini nih, ketika musuh main dengan high pressing itu menjadi kelemahan Indonesia. Kelemahan apa ya? Sistem permainan Indonesia sering acak-adut tuh ketika musuh main dengan high pressing, main dengan high tempo, mainin peragaan bola-bola cepat dengan variasi umpan-umpan pendek maupun umpan-umpan panjang tuh. Nah kita sangat keteteran ketika musuh main kayak begitu tuh. Kita sering kehilangan ruang di lini tengah, juga jarak main jadi agak jauh, dan ketika musuh pressing main kita sering banget tuh acap kali bikin kesalahan-kesalahan. Dan Korea Selatan tahu betul tuh caranya untuk melakukan hal-hal kayak gitu. Terbukti dong, Korea Selatan dari 2 pertandingan udah agresif banget, bikin 12 gol dan 0 kebobolan. Nah Indonesia juga sih 0 kebobolan, tapi bikinnya 5 gol lawan Makau tadi ya kan. Sementara lawan Laos kita kesulitan bikin sebiji gol pun. Nah itu alasan yang berikutnya. Sementara Korea Selatan, kalau kita lihat di edisi sebelumnya di Piala Asia U23 kemarin tuh, ini Korea Selatan yang berarti agak kurang beruntung aja tuh pas lawan Indonesia, kan punya beberapa peluang emas, tapi emang Indonesia selain main yang ngotot banget, main oke banget ya, faktor luck lah itu bermain di situ kan. Di ketika waktu normal sama extra time ya kita bisa bertahan dengan mati-matian dengan sisa tenaga yang ada. Ditambah lagi komposisi main juga ya di Piala Asia edisi lalu kita banyak diperkuat pemain naturalisasi tuh yang notabene kualitasnya ya like and not like. Ini ada beberapa pemain naturalisasi yang kualitasnya di atas skuad ya, timnas U23 saat ini ya kan. Sebut aja ada Nathan Choaon saat itu, ada Ivar Jenner, terus juga ada Jusa ya kalau nggak salah ya, terus juga ada siapa lagi tuh ini pertanyaan tersebut ya kan. Ada beberapa pemain naturalisasi yang dengan hadirnya mereka ini menambah kualitas di dalam timnas U23 di Piala Asia edisi sebelumnya. Sementara saat ini nggak banyak, ada sih masih banyak main-main yang di edisi Piala Asia U23 edisi sebelumnya dipanggil lagi, tapi ya dengan kualitas yang sekarang, gue sih bukannya pesimis, tapi ya realistis lah. Kita realistis aja lawan Korea Selatan, ya target kita nggak usah muluk-muluk. Kalau udah gue bilang di konten sebelumnya ya, lawan Korea Selatan target kita itu ya seenggak-enggaknya nih kita nggak kebobolan lebih dari 1 gol tuh udah oke banget menurut gue ya kan. Kita kebobolan nggak lebih dari 1 gol tuh udah mantep banget. Kalau kita bisa menang bagus, tapi ya bakalan sulit guys kalau kita ngeliat dengan kualitas yang dimiliki sama Korea Selatan dibandingin sama skuad Indonesia saat ini ya. Salah satunya hal yang kita bisa berharap untuk menang lawan Korea Selatan di partai terakhir nanti nih di matchday ketiga adalah faktor tuan rumah, dukungan dari supporter nih. Ini bisa menjadi
nilai tambah, bisa menjadi vitamin bagi timnas Indonesia untuk berjuang mati-matian lagi nih, kayak pas Piala Asia U23 kemarin tuh kita menang lewat babak adu penalti lawan Korea Selatan. Karena kalau kita main nanti lawan Korea Selatan nggak ngotot dan apa namanya itu nggak punya kreativitas yang tinggi untuk menghadapi pressing dari Korea Selatan, udah kita bakal kena mental dah. Dan Korea Selatan pasti nanti di pertandingan ketiga nanti Korea Selatan bakal main terbuka dan bakal nyari gol cepat nih. Untuk apa ya? Jelas tujuannya untuk menjatuhkan mental bertanding dari para pemain timnas Indonesia. Bukannya nggak ada peluang ya, bukannya Indonesia gue bilang nggak ada peluang buat menang Korea Selatan, ada peluangnya tapi kecil guys, kecil banget. Kalau kita ngeliat tadi gaya bermain Indonesia tadi ya, lawan Makau udah menang 5-0, tapi banyak banget tuh peluang-peluang emas yang bisa dikonversi menjadi gol sama para pemain timnas Indonesia. Dari segi produktivitas nanti lawan Makau bagus, tapi dari segi untuk memanfaatkan peluang ini masih banyak PR banget nih untuk lini serang Indonesia. Paling itu lawan Korea Selatan. Dan Korea Selatan gue rasa sih ya, ini kita nggak boleh lagi tuh buang-buang peluang. Ketika nanti lawan Korsel kita punya peluang sedikit pun, kita harus bisa maksimalin untuk dikonversi menjadi gol. Kalau masih belum bisa juga alias sering buang-buang peluang pas lawan Korea Selatan nanti ya, makin sulit, makin terjal jalan Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026. Apakah bisa lewat jalur peringkat 2 terbaik? Bisa aja kan, sementara ini Indonesia di peringkat 2 terbaik, ada di peringkat berapa tuh ya? 4 kalau nggak salah tuh ya, dengan poin 4, di atasnya ada 3 negara tuh dengan poin 6 ya kan. Karena Indonesia poinnya 4, unggul selisih gol tuh, 5 gol dari negara-negara lainnya tuh yang ada di bawah Indonesia. Ini untuk peringkat 2 terbaik ya saat ini ya, tapi ya kalau lebih amannya kalau mau lolos ya menang lawan Korea Selatan yang tadi. Kalau lihat tulisan gue tadi ya, ada peluangnya tapi nggak gede. Nah semoga sih ya coach Gerald ya bisa nemuin racikan yang pas. Kalau nanti lawan Korea Selatan kita main terbuka kayak tadi lawan Makau ya, wassalam udah menurut gue ya, kita bakalan pot-potan, bakalan mudah dikoyak sama Korea Selatan lini pertahanan Indonesia. Dan lini pertahanan Indonesia kan di 2 pertandingan awal ini lini belakangnya belum terbiasa menghadapi tim yang main dengan pressing, belum biasa menghadapi di 2 laga awal itu lini pertahanan kita dibombardir secara terus-menerus. Nanti Korea Selatan yang kemungkinan bakal dibikin sibuk, bakal dibikin pusing nih lini pertahanan Indonesia dengan gaya bermain Korea Selatan. Tapi kita nantikan aja dan tetap kita doain semoga Indonesia bisa menang lawan Korea Selatan biar bisa lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026. Dan thank you banget yang udah nonton channel YouTube gue Irwan Chan @1piero. Melalui konten gue Punita Abangan, jangan bosan-bosan ya untuk support channel YouTube gue biar makin berkembang dengan cara nonton, subscribe, like, share, dan komen. Thank you. Dan yang penting, dukung terus perjuangan timnas Indonesia biar makin berjaya di setiap turnamen ataupun event yang diikuti sama timnas Indonesia. Saya coba pamit, salam bola bola.